Happy weekend, you people! Happy weekend, you people! Kembali lagi bersama aku Fahri. Dan aku Eja. Kita lagi ada di program Yunus Weekend. Untuk you people dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan dan selamat berakhir pekan. Selamat menghabiskan waktu dengan orang-orang terkasih nih, keluarga, sahabat, teman, dan sebagainya. Iya, dan sekarang kita ada di mana nih, Fahri? Kita lagi ada di Bintan Agro Beach Beach Resort. Nah, Bintan Agro Beach Resort ini, Ja, dan juga you people, merupakan salah satu resort yang ada di Kabupaten Bintan nih. Iya, jadi selain kita bakal berlibur di sini ya, Fahri, kita juga bakal memberikan informasi menarik buat you people di rumah. Iya, jadi mau tau nggak keseruan kami di Bintan Agro Beach Resort? Yuk, ikuti keseruan kami. Nah, you people, kita sudah bersama dengan Mas Dedi Prasetyo. Mas Dedi ini sebagai Asisten Operational Manager dari Bintan Agro Beach Resort. Mas Dedi, ini kan kita sudah berada di Bintan Agro Beach Resort nih. Betul. Boleh kasih tahu dong ke you people di rumah, di mana sih lokasi dari Bintan Agro Beach Resort ini? Bintan Agro Beach Resort ini lokasinya sangat strategis, Mas Fahri. Ya, kenapa? Karena kita berada di Pantai Trikora yang sangat terkenal di Pulau Bintan. Lokasinya di kilometer 36. Teluk Bakau, Bintan, Kepulauan Riau. Oke. Jadi, Ini yang paling menarik di sini apa nih, Mas? yang paling menarik, yang paling dicari tentunya adalah wahana sea sport karena letak kita di pantai. Iya, benar Betul. banget. Tapi ini pantainya landai gitu ya, Mas, ya, jadinya Iya, betul. apa aman juga Betul, ya, Mas ya? betul. Berapa tuh, Mas, sekitar harga kita main wahana? Wahana yang kita paling diminati itu tentunya mulai dari banana boat sama kayak ya. Oke. Kalau banana boat kita menyediakan paket untuk yang 5 menit itu hanya 80.000. Wow. Jadi terjangkau banget kan di terjangkau banget kantong, ya. betul. Lalu kalau untuk yang 10 menit ada 120.000. Nah, yang paling murah ini kayaking. Iya. 30 menit itu hanya 50.000. 30 menit. 30 menit 50.000 ya. Betul. Itu untuk umum ya, Mas ya? Bisa. Ya, untuk umum maupun tamu nginap boleh. Oke, jadi banana boat dan juga kayaking ini yang paling diminati nih. Betul. Selain itu, Mas, ada lagi nggak wahana yang ditawarkan di Bintan Agro Beach Resort ini? Tentu, kita sangat lengkap mulai dari pakai snorkeling pun ada, kita mau pergi ke Mapur, island hopping, white sand juga menyediakan, Oke. kelong snorkeling juga ada, Mas Fahri. Oke. Dan ini terbuka untuk umum ya pastinya ya? Betul, Itu untuk harga umum sama harga tamu sama, Mas, berarti ya? sama. Oke, berarti nggak ada perbedaan ya untuk umum ya, Ria, kita bisa main juga nanti kan? Iya, benar banget. Dan ini, Mas, untuk yang pengunjung sendiri, selain yang dari Kepri sendiri ya, ini pengunjung paling banyak yang meminati sea sport ini dari mana aja nih? Nah, selain dari lokal, kita juga ada turis dari mancanegara, ada Singapura, Oke. ada dari Eropa, semua datang ke sini. Ini pas hari libur. Nah, mereka sangat minati untuk wahana ini. Yang pasti sea harganya sport. beda untuk mancanegara dan lokal ya, Mas ya? Nah, itu bedanya kalau di tempat kita. Kita semua pukul rata, kita kasih harga murah. Oh, iya, Betul. iya. Oh, sama berarti ini. Sama, betul. Oke, Mas, untuk wahana yang selain tadi dua disebutkan ya, banana boat dan juga kayaking ya, wahana-wahana favorit lainnya yang mungkin tidak dimiliki lah ya dengan resort-resort lainnya yang bagian sea sport sendiri itu apa sih? Nah, kita ada spesial paket ke Mapur Island. Ke Mapur Island? Betul. Kita ada snorkeling Mapur Island sama island hopping. Oke. Itu hanya bisa akses dari hotel kita. Oke. Betul, dari Bintan Agro. Keren Ya, Mas Dedi, boleh nggak kita nanti diajak main untuk yang apa tuh, yang bisa kita mainin nih? sendiri? Boleh. Kita nanti bisa main banana boat, mau kayaking? Mungkin apa ya, bisa sampai pulau sebelah. Sampai ke Mapur tadi ya, Mas ya. Oke, Iya. you people, ikuti keseruan kami berlibur di Bintan Agro Beach Resort, bermain kayaking.
Nah, you people, setelah kita udah seharian main ya Fahri ya Iya, tadi iya. ya, kita disuguhkan makanan yang lezat banget ini kayaknya nih. Dari laut semua nih. Betul. Ini apa nih nama restorannya nih Mas Dedi? Ya, perkenalkan ini nama restorannya Asiana Restoran. Asiana Restoran. Asiana Oke. Restoran itu ada penamaan khusus, itu ada maknanya sendiri nggak? Ya, tentu karena kita mengusung tema Asian, makanya kita beri nama Asiana. Oh, berarti makanannya bisa dicicip lidah-lidah orang lokal lah ya Betul. Mas ya. Jadi ini Nggak juga hanya lokal view- juga, kita memang mau menawarkan menu kita itu ke mancanegara. Oh iya, betul, mengenalkan betul, Asia. betul. Benar banget. Mas, ini kan view-nya juga menarik ya. Ada di kolam, kemudian juga ada di laut sendiri ya. Untuk makanannya yang paling spesial nih apa aja nih, Mas Dedi? Ya, yang paling terkenal di sini adalah seafoodnya. Nah, kita menonjolkan khas dari Bintan itu apa sih? Yaitu seafood. Seafood Iya, ya. Ini ada betul. udang, ada cumi. udang, ada Mas, ya, tapi cumi. apa tuh? Pernah nggak respon dari orang luar nih, orang tetangga kita? Apa tuh respon terhadap makanan Indonesia di sini, Mas? Wah, mereka yang paling dicari kalau datang ke sini tentunya makanan Indonesia ini. Contohnya, seafood yang paling dia Betul, suka. seafood. Oke. Dan Itu ini datang. masaknya ini apa nih? Kalau yang udang sendiri, Nah, ini namanya udang asam manis. asam manis, Nah, kalau ini namanya sotong nestum. sotong nestum, dan Betul. ini cah kangkung. Pasti ya. Orang bule tahu nggak ya itu cah kangkung ya? Dia bilangnya apa nih, Mas? Iya. Vegetable, mungkin Vegetable. Ya. Ini harga untuk apa namanya nih? Udang asam manisnya sendiri berapa? Kalau untuk harga kita variable ya, Variable. tentu. Cuma start from-nya, Mas? Betul. Kita mulai dari harga 40 ribuan. udah Wow, dapat. terjangkau ya Mas Iya. ya. Hanya menyajikan makanan dari ASEAN saja atau Western juga ada? Restoran kita juga menyediakan makanan western tentunya kalau memang request dari tamu. Tapi yang memang kita tonjolkan adalah seafoodnya. Seafoodnya ya. Seafoodnya, oke. Dengan Jadi, tujuan utama tadi mengenalkan ke mancanegara mancanegara. seperti itu, makanan khas dari Kepri Betul. khususnya. Ngomong-ngomong soal makanan juga minuman nih yang spesial. Kayaknya ada yang apa oren-oren gitu kayak Itu apa aja, Mas? Itu Apa apa? itu? Itu namanya orange squash sama watermelon squash. Watermelon squash ya, sama apa tadi orange Tapi squash ya. unik ya, tadi juga kita udah disuguhkan welcome drinknya itu semangka rasanya, tapi warnanya pink, Pink. Mas. Iya itu, Pakai fresh milk tadi itu ya. agak unik juga sih di sini. Betul, Benar. itu welcome drink spesial Iya. dari kita, signature dari Bintan Agro. Itu memang watermelon dengan resipi khusus kita sajikan untuk menyambut tamu yang Iya, datang. resep rahasia ya Mas ya. Bisa warna pink dari merah ke pink, Wak. Iya, Mas Dedi, boleh dong kasih tahu ke you people sekalian, tegaskan kembali kepada you people jika mereka ingin berkunjung ke Bintan Agro Beach Resort seperti apa tuh? Boleh. Baik News People, kalau mau berkunjung ke Bintan Agro, bisa cari laman baik di Instagram maupun di Google dengan ketik www.bintanagro.com. Oke, dan situ tertera semua ya informasi mengenai Bintan Agro Beach Resort ya, Mas Betul, Dedi ya. betul. Terima kasih banyak sudah mengajak kami liburan. Seru di banget, Bintan seru Agro Beach banget di Resort. sini Seru ya. banget Dari wahananya tadi, makanannya juga. Ini kita belum cicip sih, cuman Belum seperti cicip apa ya. nanti kita makan ya, Ria. Iya, boleh. Beredar video di media sosial seorang oknum aparatur sipil negara di pemerintah Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan menendang motor yang dikendarai seorang wanita di depan kolam renang HM Tahir, Jalan Bayangkara, Kecamatan Sinjai Utara pada Selasa 13 September. Ya, video itu pun viral di media sosial dan ramai dikecam oleh netizen. Jadi seperti apa informasinya? Berikut liputannya. Seorang oknum ASN di pemerintah Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan menendang motor yang dikendarai seorang wanita karena tersenggol bagian depan mobil ASN tersebut. Dalam video terlihat, wanita tersebut berupaya mendirikan motornya, namun oknum ASN tersebut bertindak arogan dengan menendang motor wanita itu. Sontak, wanita itu kaget dan secara spontan menekan gas sepeda motor hingga ia terpental. Diketahui oknum ASN tersebut berinisial AA yang bertugas di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai. Saat ini, oknum ASN itu telah diamankan pihak kepolisian. Tim UTV mengabarkan.
Informasi selanjutnya, YouPeople Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim bahwa tim khusus telah mengidentifikasi gambaran mengenai sosok hacker Bjorka. Ya, namun pihaknya belum dapat mengumumkan siapakah sosok di balik hacker Bjorka tersebut. Seperti apa informasinya? Ini dia. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, tim khusus yang terdiri dari Badan Intelijen Negara dan Polri telah mengidentifikasi gambaran sosok hacker Bjorka melalui bantuan alat pelacak. Namun pihaknya belum bisa mengumumkan siapa di balik sosok hacker yang diduga berasal dari Polandia itu. Mahfud juga menyebut, motif di balik peretasan itu tidak berbahaya karena hanya berkaitan dengan motif politik, ekonomi, hingga jual beli. Kita terus menyelidiki karena sampai sekarang ini memang gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri, tetapi belum bisa diumumkan gambaran siapa dan di mananya itu. Kita sudah punya alat untuk melacak itu semua. Nah, saudara, kita membuat satgas untuk lebih berhati-hati karena dua hal. Pertama, peristiwa ini mengingatkan kita agar kita memang membangun sistem yang lebih canggih. Lalu yang kedua, dalam sebulan ke depan kira-kira itu akan ada pengundangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang PDP yang sudah disahkan di DPR. Sebelumnya, hacker bernama Bjorka telah melakukan peretasan terhadap sejumlah situs milik pemerintah dan menjualnya ke internet. Salah satu data yang dibobol adalah dokumen rahasia Jokowi dari Badan Intelijen Negara dan data pribadi sejumlah menteri serta pejabat negara. Tim UTV mengabarkan. YouPeople, sebuah video beredar di media sosial yang merekam Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman memerintahkan prajurit TNI AD mengecam pernyataan dari anggota DPR Effendi Simbolon yang menyebut TNI adalah gerombolan. Ya, video tersebut direkam saat Dudung memberikan arahan kepada jajarannya melalui video conference. Ya, seperti apa informasi selengkapnya? Ini dia. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman memerintahkan prajurit TNI AD mengecam pernyataan dari anggota DPR fraksi PDIP, Effendi Simbolon yang menyebut TNI sebagai gerombolan. Hal itu diketahui atas video yang beredar saat Dudung melakukan video conference dengan jajaran TNI AD yang didampingi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Agus Subianto. Saat memberi arahannya, Dudung meminta jajarannya jangan hanya diam. Ia juga menyebut ada seseorang yang telah menginjak-injak harga diri dan kehormatan TNI AD. Ia meminta prajuritnya bergerak dan menyatakan tidak terima dengan pernyataan Effendi Simbolon yang menyebut TNI sebagai gerombolan. Namun Effendi Simbolon sendiri telah meminta maaf terkait pernyataan tersebut. Tim UTV mengabarkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri News Weekend edisi kali ini. Saksikan News Weekend edisi selanjutnya setiap hari Sabtu pukul 12 waktu Indonesia Barat di YouTube Official TV. Iya, tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Selamat berakhir pekan. Salam sehat, sampai jumpa. Bye.
Pagi People.